Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 5. Di hari Senin ini kalian masih melanjutkan tema 4, sehat itu penting, subtema 2 yaitu tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, selain ada tematik, ada juga mata pelajaran bahasa Inggris di hari Senin ini. Untuk itu, Ibu minta kepada kalian untuk menyimak video ini dan jangan lupa mencatat poin-poin pentingnya. Selamat menyaksikan. Tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ada 4 hal poin penting yang akan Ibu jelaskan kepada kalian, yaitu tentang organ peredaran darah manusia, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, dan usaha pencegahan gangguan alat peredaran darah. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia ini dibagi menjadi 2. Organ peredaran darah manusia ini terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Nah, namun membahas kedua pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah itu sendiri. Untuk itu, Ibu akan menjelas fungsi dari darah yang sebenarnya. Oke, ini ada fungsi dari darah, yaitu sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Yang kedua, fungsinya yaitu menjaga agar temperatur tubuh tetap. Ketiga, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang keempat, mengedarkan getah bening. Yang kelima, menghindarkan tubuh dari infeksi atau pembentukan antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Yang keenam, menjaga kestabilan suhu tubuh. Dan yang terakhir, mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. Nah, untuk pembuluh darah sendiri, pembuluh darah pada manusia ini dibagi menjadi 3. Ada arteri, vena, dan kapiler. Dan di sini sudah memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Kalau arteri yaitu mengalirkan darah keluar dari jantung, vena mengalirkan darah menuju jantung. Lalu ada kapiler yaitu menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dan ujung pembuluh vena terkecil. Selanjutnya ada jantung manusia. Jantung manusia ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada pembungkus jantung, otot jantung, dan pembatas ruang jantung. Jantung manusia ini terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Kalau yang bilik ini memiliki dinding yang tebal dibandingkan dengan serambi. Serambi kiri dan bilik kiri ini terdapat valvula bikuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula trikuspidalis. Oke, selanjutnya ada nama-nama gangguan peredaran darah. Berikut ini akan Ibu jelaskan gangguan peredaran darah pada manusia yang non-keturunan, yaitu ada anemia. Anemia ini adalah gangguan yang disebabkan oleh rendahnya kadar Hb atau hemoglobin darah. Rendahnya kadar Hb ini dapat menyebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderita yang mengalami anemia yaitu mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua, ada tekanan darah rendah atau hipertensi yang disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Lalu ada jantung koroner. Jantung koroner ini adalah suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah kolesterol pada arteri koronaria. Selanjutnya ada gangguan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ini kebalikan dari tekanan darah rendah. Kalau tekanan darah tinggi ini yaitu disebabkan oleh naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang terakhir ada leukemia atau kanker darah.
Gangguan darah ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah. Selanjutnya ada gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Kalau tadi kita sudah bahas yang non keturunan, sekarang kita membahas yang faktor keturunan. Ada dua, yaitu hemofilia dan talasemia. Kalau hemofilia yaitu gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua ada talasemia, yaitu gangguan ini bentuk sel darah merahnya itu tidak teratur. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya gangguan pada alat peredaran darah, kalian harus sering-sering memakan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Selanjutnya, mata pelajaran selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bahasa Inggris. Di sini ada sebuah teks percakapan atau dialog ini yaitu membahas tentang keluarga Kamal yang berada di sebuah restoran yang ingin memesan suatu makanan. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal bahasa Inggris yang telah Ibu berikan di lembaran, kalian bisa menerjemahkan satu persatu dengan menggunakan kamus agar kalian bisa mengetahui arti dari setiap kata di dialog tersebut. Sehingga kalian bisa dengan mudah mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Oke, itu saja materi yang bisa Ibu berikan di hari Senin ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak kelas 5.